Nabi langsung berdiri, tidak duduk Nabi. Tidak membaca tahiyat awal di rakaat kedua, langsung Nabi berdiri. Semua sahabat pun ikut berdiri bersama Nabi. Tidak ada pula yang menegur, tidak ada pula yang berkata subhanallah. Semua pun berdiri bersama Nabi. Setelah salat selesai, maksudnya sudah tahiyat akhir, sudah baca tahiyat akhir, sudah selesai, para sahabat menunggu Nabi salam. Jadi sahabat ini sudah menunggu Nabi salam, assalamualaikum. Ternyata Nabi tidak salam. Nabi bertakbir 2 kali, lalu beliau bersujud 2 kali. Setelah sujud 2 kali baru beliau salam. Apa ketentuan hadis ini? 1. Sujud sahwi itu berlaku bila bapak ibu lupa atau tertinggal tahiyat awal. Misalnya bapak ibu salat zuhur, rakaat kedua lah naik ketiga tu, bapak ibu pas tagak tu Allah Akbar, lah tiba di atas takana alun tahiyat awal leh. Maka bapak ibu jangan turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, salatnya jadi batal. Terus saja salat 4 rakaat, nanti sebelum salam sujud 2 kali dengan takbir. Namanya sujud sahwi. Apa yang dibaca? Subhanallah atau subhanaman atau subhanallazi. Boleh 3 bacaannya. La yanamu wa la yashu. Termasuk salat berjamaah. Misalnya begini, kita berjamaah salat. Imam ini rakaat kedua langsung berdiri dia ketiga itu. Setelah rakaat kedua tahiyat awal harusnya Allahu Akbar, langsung tagak imam gope ibu. Jamaah di belakang, ya, ndak lo ada yang takana habis tagak lo sadonya. Lah tiba di atas takana surang atau 2 pas alun tahiyat awal, ndak boleh mengatakan subhanallah lagi. Ya sama lupa sadonya mah. Nanti kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, semua ikut sujud sahwi. Bila imamnya tidak sujud sahwi, jangan sujud sahwi pula. Karena sujud sahwi juga sunat. Ya, misalnya imamku lupa, rakaat ketiga tagak saja langsung nak baca tahiyat awal lah. Makmum lupa lah. Lah tiba di hati ada tak kana jangan subhanallah aja nih. Subhanallah hak orang yang ingat, kecuali ada yang duduk. Yang duduk tu berhak mengatakan subhanallah. Tapi kalau sama tagak, sade kata sadonya aja baca subhanallah yang tagak, kalau sama lupa nama tu mah. Tak boleh dikajar ke bawah ni ibu. Nanti sujud saja 2 kali dengan takbir sebelum salam. Itu ketetapannya. Termasuk kalau begini kasusnya. Misal imam ko rakaat ketiganya tagak, ditegur di jamaah, subhanallah kata jamaah. Imam ku tapaka antamada, ndak mau duduk lah. Taruh saja tagak. Subhanallah. Ku jamaah duduk sadoi ko. Ndak namu je duduk imam ku lah. Lah 3 kali subhanallahnya ndak je namu duduk imam ku lah. Semua jamaah ikut berdiri, tinggalkan saja tahiyat awal. Kenapa? Karena tahiyat awal itu sunat, mengikut imam itu wajib hukumnya. Kecuali ini rakaat keempat, tahiyat akhir ku rukun. Lampai rakaat tagak je imam tu lain. Lah ditegur subhanallah dak munyi duduk dah. Lah ditegur 2 kali dak duduk, 3 kali dak duduk dah. Semua jamaah berpisah dari imam. Selesaikan solat sendiri-sendiri sampai salam. Nanti setelah salam tolong katakan ke imam, ulang solat imam balik. Kenapa? 5 rakaat. Tadi sudah kami ingatkan. Tapi kalau tahiyat awal yang dia tinggalkan, lah ditegur 3 kali, ndak enak mau duduk lah, maka jamaah tagak sadonya, tinggalkan tahiyat awal itu. Karena tahiyat awal ku boleh tinggal Pak Ibu ya. Bapak Ibu sengaja pun meninggalkan tahiyat awal tu boleh. Kenapa? Hukumnya sunat. Yang rukun tahiyat akhir. Misal Bapak Ibu salat surang di rumah, zuhur misalnya, tu rakaat ketiga langsung saya tagak anda baca tahiyat awal, sengaja batinggan, sah salatnya.
Kenapa? Karena tahiyat awal itu sunat, walaupun namanya sunat ab'ad, sunat yang hampir mendekati wajib, karena itu diganti dengan sujud sahwi kalau tertinggal. Tapi tetap sunat hukumnya. Ya. Nah, jadi kalau tahiyat awal yang tinggal atau lupa, itu kalau Bapak Ibu sudah lurus berdirinya ke atas, jangan turun lagi menjemput itu. Nanti ganti saja dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam, dicontohkan Nabi di sini sujud sahwinya. Jadi kasus pertama itu kalau yang tertinggal tahiyat awal, maka nanti sujud sahwi 2 kali. Tapi catatannya, kalau imam memperbaiki, misalnya imamku lupa tagaknya rakaat ketiga, jamaah mengingatkan subhanallah, duduk imam, tidak ada sujud sahwi. Kenapa? Imam memperbaiki. Tapi kalau imamnya tidak duduk, jamaah ikut berdiri semua, disitulah berlaku sujud sahwi. Karena sujud sahwi tertinggal tahiyat awal. Kalau imamnya duduk, kan tak tinggal namanya tu. Kan? Tak berlaku sujud sahwi itu. Jangan sujud sahwi ni imam. Nah, itulah ketetapan pertama tentang sujud sahwi bila tertinggal tahiyat awal, baik sendiri maupun dia salat berjamaah. Hadis kedua dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Salat Nabi ihda salatil ashi rak'atan. Diceritakan kami salat Isya bersama Nabi 2 rakaat. Jadi mereka, Nabi dan sahabat salat Isya 2 rakaat. Summa sallama, setelah 2 rakaat Nabi salam langsung. Kok salat Isya kok? Summa qama ila hasyaba fi muqaddamil masjid. Lalu Nabi sudah berdiri, sudah berjalan menuju tiang masjid, dan Nabi sudah memegang tiang masjid itu. Jadi sekian lama Nabi tagak di tiang tu. Wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar. Di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat senior, tapi semuanya tidak mau bicara dengan Nabi, semuanya diam saja. Padahal mereka tahu salatnya 2 rakaat kok. Tapi tidak ada yang ngecek lantuk sesadonya. Nabi dah sampai ke tonggak, lah macam-macam tonggak Nabi. Sampai ada seorang sahabat namanya Zalyadain, itu gelarnya, yang punya 2 tangan. Dia berkata, ya Rasulullah, anasita am kusiratis salat. Apakah engkau lupa ataukah salat kita dikasar tadi? Lupakah engkau atau dikasar sehingga kita isanya 2 rakaat? Apa kata Nabi? Lam ansa wa lam aksur. Saya tidak lupa dan tidak mengkasar. Apa kata sahabat tadi? Kita baru salat rakaatain 2 rakaat. Oh ya, lalu Nabi kemudian berdiri ke tempat semula, ke mihrabnya, lalu kemudian Nabi takbir menyambung 2 rakaat lagi, dan Nabi kemudian para sahabat ikut menambah ya bersama Nabi. Lalu kemudian Nabi salam. Setelah salam Nabi bertakbir, lalu Nabi sujud 2 kali. Itu hadis Bukhari Muslim. Apa ketentuan hadis ini? 1, sujud sahwi itu berlaku pada kasus kalau bapak ibu tinggal rakaatnya. Misal bapak ibu semayang 2 rakaat baru lah salam. Itulah barang lah berjalan ke pintu tu. Tiba di pintu tu dia kecek di orang, Pak, apa sembahyang apa 2 baru. Maka apa balik ke tampik semula tambah 2 lain. Ndak bolang lah Pak ya. Tambah saja kekurangannya, walaupun dapat lamota lah mengecek di luar. Misalnya apa lah mota di luar tu, lah tanya lu anak, lah tanya lu cucu bagai segala macam di luar tu. Tiba-tiba, Pak, tadi apa kurang mas semayangnya? 2 baru. Iyo, balik apa kamari balik tambah 2 rakaat lain. Nah, nanti sujud sahwi dalam hadis ini diceritakan Nabi setelah salam bersujud sahwinya. Apa artinya Bapak Ibu? Sujud sahwi itu boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Ya. Sujudnya sama 2 kali dengan takbir. Bacanya sama. Ya, subhanallazi la yanamu wa la yasu. Ya kalau dapat bah Ustaz, pun dapat subhanallah, baca saya subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Kau ndak dapat menunggu selalu. Apa ya benar.
Ya kalau ada yang dapat cak lain menungkui cak lain perlu sujud. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sujud sahwi itu boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Pilihan saja sifatnya. Dua-duanya dicontohkan Nabi. Ya. Kan sering kita begitu Bapak Ibu, kadang-kadang lah sudah salam, baru takana kurang semayang tadi ya. Jangan diulang Pak. Pernah ada kasus satu masjid, lah salam Pak imam, apa-apa lupa sadonya Pak. Ibu-ibu dek kano bertepuk tangan dak tadanga lah. Ya dah, ada kecen ibu. Ustaz, kurang rakaat waktu serakaatnya. Diulang balik dari awal Pak Ibu. Anda diulang, dilanjutkan saja. Kecuali Bapak Ibu lah sudah salat di masjid, kalau sudah assalamualaikum tu tiba di rumah, lah makan lu 2 piring, nonton TV lu 2 jam, baru takana sembahyang tinggal tadi serakaat. Jadi tambah je leh. Itulah dimaafkan Tuhan tu mah. Kalau yang begitu tu berlakulah ketetapan ayat Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Itu intervalnya lah panjang. Sah salatnya tu. Walaupun kurang, jangan tambah aja lah. Ini kalau masih dalam jarak waktu yang dekat. Ya, alun jauh lah. Ya, walaupun lah mota. Bahkan Nabi dah sampai di sudut masjid lah, masjid-masjid tonggak, Nabi baru tegur kurang. Balik ke tempat semula, lanjutkan saja kekurangannya. Nanti boleh sujud sebelum salam 2 kali atau sujudnya setelah salam. Bacanya sama. Itu kasus kedua. Kapan sujud sahwi dilakukan? Kalau tertinggal jumlah rakaat, kita sudah salam, maka tambah saja kekurangannya, nanti lengkapi dengan sujud sahwi sebelum atau setelah salam. Jadi tidak mesti sebelum salam sujud sahwi ya, boleh setelah salam. Jadi besok kau nampak orang ni Bapak Ibu, Assalamualaikum, tunjuk sujud 2 kali. Lu model semayang gua, tu sujud sahwi nama tu Bapak Ibu tu. Boleh. Jangan malu lu Bapak Ibu sujud sahwi tu. Rasa-rasa kepanjang cari orang gawat kan, sudah assalamualaikum sujud 2 kali kan. Dah apa-apa, sujud saja. Namanya sujud sahwi. Itu ketetapannya begitu. Nah, itu kasus kedua. Kasus ketiga sujud sahwi ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Muslim. Iza syakka ahadukum fi salati falam yadri kam salla asalasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabin ala mastaiqana summa yasjud sajdaten qabla ayyusallim. Apabila kamu ragu dalam salat, apakah kamu salat 3 atau 4, maka ambil yang ragu, ambil yang kuat, tinggalkan yang ragu, lalu kemudian sujudlah 2 sujud sebelum salam. Misal, Bapak Ibu sering kan begitu ya, wah katagak kateko rakaat kedua atau ketiga, rakaat ketiga ya, bisa Allahu Akbar, lalu tiba siko 3 atau 4 kok. Enak. Acok ragu tu Pak, lah tagak 3 atau 4 kok. Maka kata Nabi, pastikan 3 dulu. Kalau ragu 3 atau 4, yang pasti 3. Yang ragunya kan 4. Kenapa Ibu? Bapak Ibu ragu ikut 3 atau 4 kok. Maka yang pasti 3. Yang ragunya 4. Maka tambah terus naik ke atas. Walaupun lah tiba di hati, yo lampe kiranya. Lah 5 ambo salat, tetap tak boleh duduk. Ya. Lah tiba di hati yakin Bapak Ibu, yo lampe ambo 5 kira ambo sembahyang. Tak boleh duduk Pak ya. Kalau Bapak duduk batal salatnya tu. Karena Bapak sudah masuk rukun berdiri. Nanti sujud sebelum salam atau setelah salam. Ya. Kecuali ketika Bapak Ibu katagak, kok masih barik ke bawah. Ya tak? Kok barik ke bawah, yakin sampai tak usahlah, duduklah. Tapi kalau separuh tagak, 3 atau 4, yakin lah tagak selesai. Kena tagak nama tu. Aku sering kalau awak salat sendiri Pak. Kalau salat sendiri sering awak ragu tentang jumlah rakaat, apalagi lagi gaib kok. Cuk pelupa tu Pak. 3 atau 4 kok. Yang pasti 3 baru.
Walaupun tiba di hati dikecek orang, bu, lalimu ibu sembahyang mak, tak boleh turun. Lanjutkan saja sujud nanti. Beda dengan kiblat salah Bapak Ibu ya. Misal Bapak Ibu di rimbo, di hutan, mak kiblat tak jalil, sinyal tak ada, HP tak ada tu. Kata Nabi menghadap saja ke mana yakin. Ternyata Ibu maduk ke situ ke timur. Lah salat alaih. 2 rakaat datang kawan bagi tahu, "Bu, salah kiblat tu, Pak, salah kiblat tu," caknya. Balik badannya. Wajib balik badan di tengah salat tu, kalau enggak tak sah salatnya. Yang tadi sah karena tak tahu. Yang sekarang dia kasih tahu, wajib balik badan. Kalau dia kasih tahu di mana yang benar, "Pak, salah kiblat apa tu?" Ya, balik badan, wajib balik badan. Kalau enggak tak sah salatnya lah. Kecuali salah saya keceknya, "Pak, salah kiblat apa tu?" Jangan maduk dari ke situ. Pejan tanya olehnya, "Tu mana batu cang?" Itulah mau tanah mau do Ibu. Ya. Itu makanya Bapak Ibu kalau bagi tahu orang salah kiblatnya, tolong tunjukan yang batunya. Bisa tunjukan arahnya atau putaran badannya tu. Dan ada sujud sawi di situ. Dan tak berlaku sujud sawi di situ Bapak Ibu ya. Karena sudah diperbaiki. Tapi kalau rakaatnya ragu tadi 3 atau 4, wajib tagak tambah. Lah tiba di atas dikecet orang, "Bu, lah 5," caknya. Ibu tak boleh duduk ke bawahnya. Beda je kiblat tadi, tak boleh diperbaiki. Lanjutkan saja 5 rakaat itu, nanti sujud 2 kali sebelum atau setelah salam. Nah, hanya 3 itu kasus ya yang meminta kita untuk sujud sahwi. 1, tertinggal tahiyat awal. 2, tinggal rakaat. Yang ketiga, ragu dalam salat. Kalau ragu, ambil yang yakin. Tapi kalau ragunya ndak dalam soal salat, misalnya Pak Ibu sedang salat tu ragu, rasa kantuk, rasa tidak. Ada tak perlu sujud sawi loh Pak. Ya. Ya. Yang apa Ibu? Oh, kalau kiblat tadi mudah apa? Tak usah diputar sampai siapa, tak usah pakai sajadah leh. Balik badan sibuk. Jadi buat ambil sajadah tu putar lah ke. Ya. Tak putar saja badannya. Kan sujud tak mesti ke sajadah. Justru kata Nabi sujud yang paling khusyuk itu kalau kening kita menyentuh tanah. Makanya ya para sahabat ketika sujud, ketika salam itu banyak tanah menempel di keningnya. Kata Nabi, "La tamsah." Jangan pernah dihapus tanah yang menempel di keningmu. Fa inna rahmata tuwajihukum, karena rahmat Allah sedang menghampirimu dengan itu. Itu makanya Nabi, Bapak Ibu, mohon maaf, saya belum pernah menemukan ada riwayat Nabi itu salatnya dengan sajadah. Nabi salatnya di atas tanah. Maka Masjid Nabawi itu tak pakai keramik, Bapak Ibu. Tak pakai sajadah lah tu. Masjid Nabawi tu kasih tu bakal meludah orang di masjid, bagi kata Nabi, kalau meludah di masjid timbun. Berarti tanah tu. Maka tu sahabat pipis bagi di sudut masjid. Ada orang Badui datang ke masjid, Nabi sedang ceramah, sahabat-sahabat sedang mendengar ceramah Nabi, dia pipis sudut masjid tu. Tagak Umar kan lampang di Umar tu. Kata Nabi, jangan ambil air 1 ember, siramkan di situ. Setelah siram, salat di atas tu, suci. Jadi mensucikan tanah. Apa kalau solat di lapangan nampak kucing yang pipis tadi, ambil air sembe siram di atas itu, solat itu dulu. Lah suci itu. Jadi gosok-gosok lah tanah itu, bros segala macam. Nah, siram saja dengan air 1 ember, suci. Nah, itu artinya Masjid Nabawi dulu tak berkeramik, tak berlantai lah Ibu, kasih saja. Itu maka para sahabat tu berkasih-kasih kanyangnya, dan sujud di atas tanah tu khusyuk Ibu, terasa hinawa di hadapan Tuhan tu. Ambo dulu ketika ketik-ketik ke sawah, ke ladang Ibu, nampak dan ya ayah ambo semayangnya dari pematang sawahnya Ibu. Tak ada dia pakai sajadah, ada dari pematang sawah tu saja. Sujud. Ya. Khusyuk nampak dia sujud bila tu Ibu. Ya begitulah. Ya. Jadi Ibu kalau nanti ada kecil orang kiblat salah, putar saya badan tu jadi lulu sajadah tu, dia salah. Ya. Kalau ada kotoran di sajadah, minggir saja, bergeser saja.